Indonesia dapat. Gampang lah, saya sarankan nanti cepatnya Pak Tidak dapat kabar dari Indonesia. Indonesia bikin. Saya kemarin bersama Pak Roy Suryo, mantan Menpora. Ternyata rekamannya itu dibuat di lantai 3 di gedung Menpora. Baru saja serahkan. Saya maaf seluruh penyintas sepak bola Indonesia, saya tidak bisa menambahkan diri saya karena banyak tekanan dan banyak ancaman. Kalau mereka memang benar sudah ada bandar, ada pemain yang melakukan rekaman, ya udah diserahkan ke polisi rekamannya. Kalau memang benar dipanggil, siapakah pelatih yang terlibat, pemain yang terlibat. Kalau memang benar diinterogasi, benar di penjara. Isu pengaturan skor pertandingan sepak bola di negeri ini kembali hangat. Sasarannya kali ini adalah laga timnas di ajang SEA Games 2015 di Singapura. Tidak tanggung-tanggung, Garuda Muda yang kalah telak atas Vietnam 0-5 dan laga timnas yang ditekuk Thailand 0-4 diduga telah diatur skornya. Faktanya, masyarakat sudah mendengar rekaman percakapan yang diduga suara mafia pengatur skor saat laga timnas di ajang SEA Games 2015. Memang rekaman suara itu belum tentu benar mengatur skor. Namun pemilik suara rekaman mengaku sudah diteror dan diancam keselamatannya oleh mafia skor karena membongkar isinya ke depan publik. Pertanyaannya kemudian, benarkah timnas Garuda Muda bangsa ini gampang diatur mafia sepak bola? Dan siapakah penghubung para mafia itu? Berikut penelusuran tim Realitas. Bàn thắng của Quế Ngọc Hải, chỉ điểm tốt của đội trưởng U23 Việt Nam. Tỷ số được nâng lên 5-0. Tỷ số được nâng lên 5-0. Bàn thắng của Quế Ngọc Hải. Hari Selasa 16 Juni 2015, tim Realitas bergerak menuju sebuah restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, seorang pelaku pengaturan skor disebut-sebut akan buka-bukaan terkait praktik mafia bola di Indonesia dalam sebuah acara diskusi membongkar jaringan mafia bola nasional dan internasional serta modus pengaturan skor di Indonesia Super League dan tim nasional usia 23. Bahkan acara ini pun menyedot perhatian dari berbagai kalangan, termasuk Apung Widadi, aktivis Save Our Soccer. Apung sempat terlihat beberapa saat sebelum acara digelar. Setelah itu, Apung pergi meninggalkan lokasi acara. Dalam acara tersebut akan diputar rekaman percakapan pengaturan skor di ajang Indonesia Super League tahun kompetisi 2014 dan SEA Games 2015 di Singapura, serta praktik suap di sepak bola sejak tahun 2000. Namun, acara yang seharusnya dimulai sejak pukul 3 sore ini nyatanya molor beberapa jam dengan alasan yang tidak jelas. Pihak panitia pun tampak kebingungan ketika dikonfirmasi perihal keterlambatan acara. Tapi temuan ini yang di sini tadi yang seputar itu aja di undangan, yang soal Vietnam aja. Semuanya lah, tulisnya di aset tulisnya. Belum datang orangnya. Oh, dia koordinator hukum ya, tim hukum ya. Berarti soal tadi laporan ke Barreskrim saya bisa tanya Mas gitu. Saya nggak tahu jadi apa enggaknya. Oh iya harus dikonfirmasi soalnya. Bisik-bisik yang santer terdengar di kalangan wartawan menyebut bahwa panitia belum menyiapkan data pendukung terkait pelaku mafia bola yang mengetahui persis seluk-beluk jaringan mafia bola di Indonesia. Pantas saja jika panitia hanya memutarkan rekaman pembicaraan yang diduga dilakukan oleh pelaku pengaturan skor
tanpa menghadirkan pelakunya. Saya dikait Bapak Indonesia atau begitu, Indonesia lulus. Boleh jadi faktor keamanan serta tingginya ancaman juga mempengaruhi hadir tidaknya pelaku pengatur skor. Mohon maaf untuk kami tidak bisa menghadirkan dia hari ini. Kami akan setting agenda bagaimana dia bisa bicara bebas terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan selama ini. Tetapi dia sudah beritikat baik, dia mau menjadi justice kolaborator. Iya, ancamannya itu jelas. Pertama, keluarga dia di rumahnya sudah mulai didatangi dengan orang-orang terkenal yang langsung mencari dia. Nah, terus juga berbagai telepon ancaman. Selama tadi kita pemeriksaan dan di kepolisian sudah banyak sekali SMS ancaman. Ada. Nah, itu di handphonenya, karena nanti bisa kami akan segera berkomunikasi dengan dia dan berusaha untuk mengajak dia mau duduk bersama-sama memberikan kesaksian di depan teman-teman sekalian. Mungkin itu aja ya. Dari informasi rekaman tersebut, tim realitas menelusuri keberadaan pelaku yang melakukan percakapan dalam pengaturan skor beberapa pertandingan sepak bola di Indonesia, termasuk pertandingan di ajang SEA Games Singapura beberapa waktu lalu. Benar saja, di sebuah tempat yang dirahasiakan inilah, tim realitas akhirnya dapat bertemu dengan pelaku yang santer disebut sebagai pengatur skor. Sebut saja namanya BS. BS pun memutarkan rekaman percakapan pengaturan skor yang dilakukan dirinya dengan seorang warga negara Malaysia di beberapa pertandingan terakhir. Indonesia kali berapa, guys? Kalau pertama, tapi ada lagi 2-3 dia. Kalau semua terkenal, hanya 70 malam. Kalau abang kesana itu juga sama? Lebih 7 lah. Kalau pertama sudah Agustin, babak kedua tidak lagi, 3 lagi lah. 2 atau 3 lah? 3 lah, minimal 3 lah. Ini pakai mana, guys, yang pakai? Semana saya pun tak tahu, tapi sudah tak tahu. You kapal dari siapa? Singapura ada orang lah, kawan saya. Oke. Ini semua pemain dapat? Semua pemain atau berapa pemain? Banyak semua pemain. Menang berapa dia? Ada kabar saja. Hari kalau total. Apa? 5-0 kan? 5-0. Itu juga mesti ada maksudnya. Itu manajer Indonesia dapat? Tak tahu lah, saya tak kenal cepat-cepat tidak dapat kabar dari Indonesia bikin. Indonesia bikin? Bandar siapa? Bandarnya siapa? Bandarnya dekat Singapura. Pal. Pal tangkap, ya, sama kamu itu, Pal itu saudaramu. Pertanyaannya, rekaman itu di mana dibuat? Saya kemarin bersama Pak Roy Suryo, mantan Menpora. Ternyata rekamannya itu dibuat di lantai 3. Di gedung Menpora, baru saja. Serahkan. Jangan cuma rekaman, jangan katanya. Kalau iya serahkan. Di lantai 3 tanggal berapa, Pak? Nggak tahu saya, yang ngomong Pak Roy kok. Itu kan ahli telematika, saya kan bukan telematika, saya ahli ngomong. Tapi pada faktanya, ya. Dia mau menjadi justice kolaborator. Dia hari ini... Ya, memang tidak gampang membongkar praktik pengaturan skor di negeri ini. Selain dibutuhkan bukti kuat, dibutuhkan pula mental baja dalam menghadapi segala macam ancaman yang kapan saja mengintai. Meski begitu, BS melalui tim advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum Pers, BS sudah melaporkan praktik-praktik mafia bola di negeri ini ke Bareskrim Mabes Polri. Namun, entah ini sebuah kebetulan atau tidak, polemik ini muncul ketika tim nasional usia 23 tengah berlaga di Asian Games Singapura dan terpaksa pulang kandang tanpa gelar. Di tengah prestasi timnas yang kian terpuruk, skuad Garuda hanya mendapat sambutan seadanya setibanya dari Singapura. Ironisnya,
Bahkan para pemain terpaksa memilih menggunakan taksi untuk pulang ke rumahnya masing-masing karena tidak adanya bus jemputan untuk mereka. Ini kan isu kan belum benar kepastiannya. Anak-anak sudah maksimal, banyak persoalan yang membuat kita gagal. Satu, persiapan saja 20 hari, berbagai macam persoalan sepak bola Indonesia dengan kita bisa terlibat. Anak-anak nggak kalut pemikirannya, kan begitu. Jadi menurut saya kalau itu memang sudah ada masalah pengaturan skor, ya udah tangkap aja, selesai. Dia minta diproses ya? Kenapa? Dia minta diproses ya? Kenapa? Minta diproses. Loh, kalau itu memang ada rekamannya silakan diproses. Pelaku pengaturan skor yang kini mulai berani buka-bukaan soal mafia sepak bola di negeri ini adalah mereka yang diduga pernah menjadi kaki tangan mafia pengatur skor. Dan celakanya, mereka kini diteror para mafia itu. Lantas beranikah mereka muncul menyatakan perang dengan mafia sepak bola? Realitas segera kembali. Hari Rabu 17 Juni 2015, konferensi pers terkait membongkar mafia bola kembali digelar. Ya, persoalan mafia bola memang tengah menjadi sorotan. Berbagai pihak, apalagi di tengah kisruh sepak bola tanah air yang belakangan dibekukan aktivitasnya. Media-media nasional pun memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sepak bola tanah air dengan menyajikan perkembangan soal mafia pengaturan skor secara langsung kepada masyarakat. Setelah di hari pertama gagal menghadirkan pelaku pengatur skor, akhirnya panitia penyelenggara muncul dengan mantan pelatih yang pernah terlibat praktek pengaturan skor dalam pertandingan di Liga Indonesia. Nilai 150 juta dan itu dia imbalannya minta skor 3-0 atau 3-1. Tapi pada saat itu saya serahkan kepada manajemen atau Pak Bupatinya, sudah kasih kontaknya juga. Setelah tidak terjadi deal, besoknya waktu di Persiwa Wamena atau di Wamena, sebelum pertandingan saya masih dihubungi dengan menambah nilai uangnya, ditambah 50 juta jadi 200 juta semua. Tetap dia ingin menang 3-0 atau 3-1. Dan saya juga masih tetap tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Sampai akhirnya saya menyampaikan, udahlah mas, main wajar aja lah, mau kalah ya kalah, mau menang ya menang, terserah, saya bilang. Pada saat pertandingan kita memang kalah 1-0, itu pun juga karena penalti dari tim lawan juga. Tapi setelah pertandingan, waktu itu saya sampai sekarang pun masih belum dibayar kontraknya sama Persidafon. Jadi saya pun nggak pegang spesial uang pun, tapi dengan nilai 200 juta saya tetap nggak mau. Bahkan sang pelatih membeberkan bagaimana pola-pola pertandingan yang sudah diatur oleh mafia skor. Bahwa kompetisi di Indonesia ini ada match fixing itu saya benarkan dan salah satunya pada saat saya di Purwodadi ini nggak ada finansial sama sekali. Akhirnya dari manajer sampai tukang cuci baju ini tahu semua. Jadi satu tim dikondisikan dengan orang Malaysia. Perlu dicatat ya mas, orang Malaysia ini namanya Jawahir Saliman. Dia terkenal dipanggil Sam. Ini orang yang merusak sepak bola Indonesia. Di sini saya Jawahir Saliman. Terus saya sangat memang saya melakukan dengan tim, ya, melakukan itu dengan tim manajemen, dengan pemain semua itu tahu. Akhirnya saya sempat pada saat itu saya sempat kontak dengan esko-nya PSSI, Jamal Aziz, karena saya tanya, ada teman kakak saya punya nomor teleponnya Jamal Aziz. Ada, saya dikasih saya telepon, bang tolong panggil manajemen Purwodadi yang namanya Mulyadi ini, bahwa di Persipur
termasuk saya juga pemain semua dalam pengaturan skor ini tolong panggil, beri sanksi. Iya sampai 3 kali tidak ada tanggapan, sama aja pembiaran ya. Nggak ada respon sama sekali gitu loh. Itu untuk apa yang dibilang Mas Agus tadi itu saya kira betul sekali. Kenapa kok nggak boleh berdiri keluar dari garis batasnya itu? Karena menit-menitnya sudah diatur. Itu saya melakukan gitu. Ya itu saya melakukan pada saat itu. Saya bisa keluar kalau udah ada kontak dari tribun, kasih kode ini ya. Di situ ini harapan saya memang harus diberantas, harus dibasmi. Saya mengharap. Celakanya, para pelatih, pemain, serta para pengurus pun dipaksa memenuhi permintaan sang mafia, apapun hasil yang diminta dalam pertandingan. Hal yang aneh menurut saya, karena kebiasaan saya selalu megang tim, saya selalu berdiri di pinggir garis selama 90 menit. Tapi pada saat itu saya dilarang untuk berdiri di pinggir garis. Saya harus duduk di bench. Yang di pinggir garis adalah asisten pelatih. Jadi sempat saya berdebat panjang sama CEO-nya sana, tapi kenyataannya bahwa ini perintah. Oke, kalau memang seperti itu, akhirnya saya mengalah, saya cuma duduk aja. Sampai pertandingan lawan Bari itu saya masih duduk aja, tidak boleh keluar di bench. Nah, ini cukup aneh sekali. Ya, sayangnya, tokoh kunci pengaturan skor sepak bola yang sudah sejak lama menjalankan prakteknya enggan untuk mengungkap jati dirinya yang sebenarnya karena alasan keamanan. Saya maaf seluruh pecinta sepak bola Indonesia, baik yang muda maupun tua. Saya tidak bisa menambahkan diri saya karena saya banyak tekanan dan banyak ancaman melalui SMS saya. Jadi suatu saat nanti akan saya muncul dengan catatan semua ini akan ada perubahan. Saya pasti muncul ya demi perubahan ini. Harapannya untuk masyarakat sepak bola Indonesia supaya mengerti bahwa sepak bola kita ini dalam hal ini beberapa tahun ini kotor. Saya ingin sepak bola ke depan adalah yang bersih. Satu dengan catatan semua harus mendukung. Jadi kemarin pada saat kongres di restoran itu Bapak tidak muncul itu karena alasan itu, Pak? Alasan karena saya banyak tekanan, banyak SMS yang mengatakan bahwa nanti saya tunjukkan itu SMS ini secara jelas. Itu sudah mengancam jiwa saya dan jiwa keluarga saya. Ya. Karena tidak ada pertandingan, dia sekarang mau jadi whistleblower. Makanya saya bilang, kalau mau tangkap, putar kompetisi. Karena polisi bisa sadap, kejaksaan bisa sadap, dan akan ketangkep para judi itu. Tapi kalau tidak ada pertandingan begini, malah orang-orang yang bekas calo-calo itu sekarang mau jadi pahlawan seolah-olah dia mau jadi whistleblower. Karena tidak ada pekerjaan kan. Kalau pertandingan ini jalan mungkin belum tentu dia jadi whistleblower. Meski beragam upaya dilakukan demi membenahi kualitas sepak bola di negeri ini, namun tetap saja skandal demi skandal yang membelit industri sepak bola tak pernah terbongkar dan berhadapan dengan hukum. Parahnya, praktik pengaturan skor ini sudah berlangsung sejak lama dan terkesan dibiarkan. Pertanyaannya adalah, di manakah peran PSSI, lembaga yang menjadi induk organisasi sepak bola Indonesia? Beginilah suasana pertemuan antara Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dengan Ketua Umum PSSI periode 2010-2015 Johar Arifin di Gedung Kementerian Olahraga. Pertemuan ini dihelat berdasarkan hasil rapat kerja Komisi 10 DPR RI di pekan pertama bulan Juni 2015. Ya, DPR meminta Kemenpora melakukan pertemuan dengan PSSI untuk membicarakan masalah kisru sepak bola nasional.
rekomendasi Komisi 10 adalah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, tidak menyebut nama, dan saya pun tidak ingin menyebut nama dan kapan lagi akan ada pertemuan, karena itu tergantung kebijakan Pak Menteri apakah itu dibutuhkan, dan memang akan ada pertemuan-pertemuan lagi ke depan untuk bagaimana tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Sehingga kalau kita bicara dengan masalah rekomendasi PSSI, rekomendasi DPR tentang masalah pertemuan dengan PSSI, itu tidak pernah kita menyebut nama, dan rekomendasi itu pun tidak menyebut nama. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang per orang kita harus ketemu. Celakanya, pertemuan tersebut ternyata membuat geram pengurus teras PSSI kubu Lanyala Mataliti di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Namun sayangnya, Lanyala Mataliti enggan mengomentari perihal pertemuan Menpora dengan Johar Arifin. Tadi bisa nggak? Kamu ke atas saja. Kamu tahu di atasnya loh, sini. Sudah ada. Di atas sudah ada orang yang bagian ngomong. Kalau yang itu Pak, laporan KPK kemarin. Boleh jadi pertemuan yang berlangsung antara Menpora dengan PSSI salah satunya terkait polemik pengaturan skor yang muncul di tengah-tengah melorotnya prestasi sepak bola tanah air akibat ulah mafia bola. Dari bola. Sekarang kita tahu bagaimana mafia bola sedang dibuka oleh beberapa kelompok masyarakat di kepolisian. Kenapa kemudian tidak kita dorong itu sehingga ke depan kita betul-betul bersih, berintegritas, dan kembali kepada cita-cita besar sepak bola kita. Mereka merasa kita berjuang untuk negeri ini, gitu. Tapi pulang dituduh match fixing dan sebagainya. Satu dengan yang lain mencurigai. Kasihan. Sepak bola adalah industri olahraga yang memutar duit sangat besar. Selain menyedot penonton dan iklan, sepak bola juga sudah menjadi semacam agama di belahan lain bumi ini. Ironisnya, fanatisme untuk sepak bola sportif terlanjur dimainkan para pengatur skor ataupun mafia bola. Fair play sepertinya sudah menjadi barang langka di tengah lapangan hijau. Supporter fanatis lebih sering disuguhi pertandingan sandiwara yang ternyata sudah diatur hasilnya. Ya, pengakuan para pelaku pengatur skor mestinya didukung semua pihak untuk membenangi dunia sepak bola Indonesia dan jadi cambuk bagi mereka yang mendulang rupiah di lapangan hijau. Saya Andini Effendi bersama tim Realitas. Sampai jumpa.